Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat-sehat saja, dan salam sukses untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab dari permintaan penonton setia channel saya. Kemarin saya membuat video tentang tutorial untuk mengikuti lomba upacara bendera. Sudah saya laksanakan. Ini ada yang minta tutorial untuk lomba mendongeng. Mendongeng itu sebenarnya sudah mulai tidak populer karena anak-anak sekarang sudah asik dengan TV dan asik dengan smartphone. Tetapi ternyata kegiatan mendongeng ini masih selalu diadakan di kabupaten-kabupaten kota, bahkan juga dilanjutkan ke tingkat provinsi. Umumnya yang banyak mendapat tugas mendongeng itu adalah ibu-ibu guru PAUD dan guru TK. Sekarang ya ini karena permintaan tetap harus saya jawab ya teman-teman. Kalau ada manfaatnya, itu harapan saya. Kalau memang kurang bagus ya dianggap saja ini hiburan. Tetapi saya ingin berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman saya yang saya lakukan ya. Jadi begini, di kabupaten kota itu memang sekarang ini kita kesulitan untuk mencari tutorial atau guru-guru tentang mendongeng, pantomim. Semuanya ya dilakukan oleh guru-guru atau pelatih-pelatih yang ya tidak mendapatkan pendidikan formal yang jelas, hanya karena dia kemungkinan punya talenta atau bakat ya. Begini teman-teman, jadi dulu saya punya pengalaman. Suatu hari saya dipanggil oleh ibu pejabat untuk melatih guru TK untuk melatih karena akan ada lomba mendongeng. Sebenarnya saya waktu itu ya tidak sanggup karena sebenarnya saya tidak punya basic ke sana ya. Tetapi ya seperti tadi saya katakan bahwa mencari orang itu juga tidak gampang, hanya gaduk matuk saja. Orang yang dipandang sedikit punya pengalaman itu akhirnya diperintah, karena yang diperintah oleh ya atasan, oleh istri pejabat. Semampu saya ingin melaksanakan itu ya. Sekarang kan gini teman-teman, pada prinsipnya semua pagelaran baik dongeng, nyanyi, paduan suara, kemudian teater itu sama dengan kalau kita lagu, harus ada intro, ada bait per bait ya. Kalau lagu itu bait 1, bait 2, kemudian ada interlude musik tengah, kemudian yang terakhir ada ref klimaksnya. Sama. Terus kemudian waktu pentas itu seperti apa, ada dinamika, dan tidak tinggi terus, kemudian tidak rendah terus. Kalau jenaka ya ada nuansa jenakanya dan lain sebagainya. Ada dinamika tadi ya, kemudian penguasaan panggung, misalnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya ini si pendongeng. Ya, ini si yang dongeng ngomong sepertinya dongeng kepada anak-anak kecil ya, kayak gitu. Nah sekarang bagaimana jika ini lomba mendongeng? Kalau mendongeng biasa di sekolah kan ya sekenanya saja, yang penting anak bisa mendapatkan manfaat edukasi daripada guru itu. Tapi kalau namanya sudah lomba kan dinilai. Begini, satu yang perlu dicermati
mesti di kala lomba masih ada kiriman pelaksanaan lomba, kriteria penilaian dan lain sebagainya. Kemudian yang satu yang perlu dipelajari, satu, temanya apa. Jadi kita membuat cerita tentang tema. Misalnya temanya kebersihan, kesehatan, atau gizi dan lain sebagainya. Intinya, jika kita membuat cerita dengan durasi yang sangat pendek, itu cerita itu harus ulang. Ulang itu maksudnya dimulai dari adanya satu kontroversi, ada silang pendapat, kemudian akhirnya endingnya ketemu titik temunya, si pendongeng mampu mengedukasi dari peserta yang didongengi tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Jadi alurnya harus begitu. Terus kemudian dilihat durasi berapa menit. Ini penting. Oh, ketahuan durasi misalnya 10 menit. Kita buat naskah. Yang jelas kalau lomba kan membuat naskah. Setelah naskah jadi dicoba wajar saja. Oh, ternyata lebih dari 10 menit. Ini harus diedit ulang, dicari apa yang bisa dikurangi. Biasanya kata-kata yang diulang, kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang penting saja. Akhirnya dicoba lagi menjadi 10 menit. Idealnya kalau memang durasi itu 10 menit, kita mempraktekkan maksimal harus 9 menit. Kenapa demikian? Karena jika ada human error, ada lupa, ada jeda sedikit, tidak melampaui 10 menit. Karena biasanya begini teman-teman, juri itu juga sulit untuk menilai. Kalau ini kok melebihi 10 menit, langsung mendapatkan checklist kurang bagus. Jadi satu poin juri menemukan kurang bagus karena melebihi durasi ya. Terus kemudian di sana kan ada tanda-tanda satu, terus ada ada tanda-tanda mau selesai dan lain sebagainya. Seperti itu. Berikutnya, seperti saya sampaikan tadi, ini contoh saja ya. Contoh, tidak mungkin saya akan membuat detail secara teknis. Kalau pengen secara teknis dongeng yang betul, ya cari ahlinya dongeng yang sekolahnya di akademi kesenian. Contohnya gini, misalnya kalau lomba itu yang zaman dulu kan gini, datang di tengah, hormat, gerak. Lah ini secara entertain nggak kena. Nah, seperti apa? Kalau intro lagu biasanya kan kalem-kalem dulu. Ini biasanya gini ya. Datang dari sini, lari, apa kabar anak-anak? Maaf Bu Guru agak terlambat tadi karena jalannya macet. Kamu baik-baik saja kan? Bla 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 bla. Seakan-akan di sini ada anak-anak padahal tidak ada. Jadi dongeng itu seperti orang gila ya. Oh kamu Andi, kamu sudah masuk. Kamu sekarang sudah masuk, sudah sehat kan? Tuh. Nah, setelah itu ada jeda sedikit. Ambil nafas, jadi sudah intronya sudah kena, paling tidak itu sudah mencuri perhatian juri. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kan gitu ya. Selanjutnya terserah Anda. Nah, kemudian dikala Anda mau mendongeng itu, Anda mau mendongeng hanya memberikan cerita pada anak-anak, atau Anda mendongeng itu seakan-akan Anda menjadi figur beberapa tokoh. Jadi misalnya begini, coba anak-anak saya tanyakan pada Iwan. Wan bagaimana? Ya, Wan bagaimana keadaan di desamu, apakah bersih? Iya bersih Bu. Kalau Yanto, bagaimana? Oh di rumah saya kumuh Bu. Ya. Oh di rumah saya kumuh Bu karena orang-orang pada malas. Terus mungkin satu diberi wanita ya. Wanita, bagaimana Yanti? Rumah saya bagus-bagus saja Bu, orang-orangnya semua kerjasama. Nah, dikala seperti itu sebelum Anda berlatih, Anda harus pandai bermain
peran yang diperankan itu. Dan satu, supaya menarik harus ada peran antagonis. Peran antagonis itu peran yang biar rame, yang ngengkel, yang diberitahu tidak tahu-tahu ya. Jadi ngengkel itu bahasa Indonesia apa ya? Selalu bilang kontra ya. Ada yang kontra di peran antagonis ya. Seperti itu. Jadi pertama triknya harus belajar. Iya bu, di rumah saya nggak tahu orangnya semua seperti itu. Yang mati, iya bu, kalau di lingkungan saya orangnya baik-baik semua. Kalau di rumah saya nggak tahu orang-orangnya pada tidak peduli. Gimana saya yang menjadi tidak peduli? Kenapa harus kita susah-susah? Ya biarkan aja lingkungannya kotor. Ya teman, seperti itu. Jadi satu membicarakan, satu berperan sebagai A, berperan B, berperan sebagai C. Ini harus beda-beda, ya, harus beda-beda. Ini tidak bisa langsung, ini harus berlatih. Bayangkan peran antagonis seperti apa, peran yang agak bego, bagaimana peran yang anak cerdas, bagaimana peran anak yang menurut seperti apa. Itu. Kemudian durasi untuk lomba biasanya kan waktunya hanya sedikit. Jangan ada yang kosong. Setelah Anda masuk itu dengan dinamika kadang-kadang pelan, kadang-kadang high, jangan ada yang kosong. Misalnya begini, akan menceritakan tentang makanan sehat. Ya, anak-anak, jadi kalau makan itu harus makanan sehat, makanan yang mengandung gizi, ya, makanan yang mengandung gizi. Tahu apa saja makanan yang mengandung gizi? Misalnya 4 sehat, 5 sempurna. Ya, coba apa 1, ya 2, 3, 4, gitu tak? Kemudian si guru pendongeng, dia sebagai pendongeng mau memberikan sesuatu, misalnya begini, mau mengambil makanan untuk diberikan pada anak-anak. Anak-anak tenang aja di situ. Guru jalan plek 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 plek. Suasananya menjadi kosong, teman-teman. Suasananya menjadi kosong. Contoh yang pernah saya lakukan bagaimana? Oke, makanan sehat sudah ya. Oh, anak-anak tenang aja. Stop. Kamu di situ ya, jangan khawatir. Ibu mau punya sesuatu. Saya ambilkan, kamu pasti senang sekali ya. Sambil ini, oh, lihat, ini ibu membawakan makanan yang enak dan makanan ini yang sangat sehat sekali dimasak oleh ibu. Nah, ini masaknya. Coba dimakan. Nah, gitu ya. Jadi kemarin waktu saya, ya bukan melatih, saya juga bukan ahli, mendampingi itu, banyak yang kosong-kosong itu, sehingga sepertinya kalau musik itu seperti hilang suaranya. Nah itu jangan sampai, walaupun mungkin dinamikanya tidak harus selalu keras. Anak-anak tenang saja ya, ibu punya sesuatu, kamu pasti suka ya, tenang aja di situ. Yang keluar dari situ tidak kebagian, ibu mau saya ambilkan. Nah ini tidak bawa, ini tidak kosong teman-teman, tidak kosong ya. Kemudian setelah itu ada klimaknya. Jadi satu kesenian itu, apalagi untuk lomba, ibaratnya itu lagu dari slow agak naik tensinya, klimak akhirnya selesai. Woi, semua sudah tahu ya, ayo kita bla 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 bla, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi, naskah dipelajari, kemudian durasinya berapa, temanya apa dari sana yang diminta, terus dipilih yang menurut Anda cocok dan Anda bisa. Kemudian bermain peran-peran yang dimainkan apa saja, kemudian ada intro yang bagus, kemudian ending dengan klimaks selesai. Loh kok selesai? Yang bagus begitu. Ibaratnya masih ingin lama sudah selesai, itu pagelaran yang bagus ya.
Nah, kemudian kalau lomba, karena jelas kan lomba itu bagus-bagusan. Kalau membawa properti berarti harus membawa teman. Jadi dikala nomor 5 itu sudah dipersiapkan, properti dipasang teman-temannya atau pelatihnya plek, 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 dipanggil, kita sudah, saya panggil peserta nomor 5, pokoknya terserah dari jauh ya, biar menarik perhatian, lari, apa kabar anak-anak, bla 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 bla. Ini kesan pertama sudah menggoda teman-teman. Ya, alhamdulillah kemarin ya sebenarnya secara bakat yang saya dampingi itu kurang bagus-bagus amat, tapi terkemas panggungnya. Jadi kayak audiens seperti ini, jadi ini harus dikuasai, jangan hanya di tengah saja, jangan hanya di pinggir saja. Ini harus ditata pola tempatnya, stick ya. Dikala eksekusi, dikala yang klimak, posisi harus di tengah semua. Di tengah semua, selesai, lari. Gitu teman-teman. Ya, sekilas ini saya anggap saja sebagai hiburan ya, tetapi saya sudah berusaha menjawab. Kalau memang tidak bagus ya abaikan saja. Kalau memang ada manfaatnya dimanfaatkan, digunakannya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak salah satu usaha untuk memberikan edukasi dan kalau bisa menghibur walaupun tidak lucu. Demikian teman-teman, kepada teman-teman guru-guru muda yang menjadi pelatih, ini bisa guna untuk referensi juga ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.